Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah beberapa waktu kita beribadah di rumah kita masing-masing, tentunya kita merindukan untuk bersekutu dan beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kita di dalam gedung gereja. Kami dari Majelis Jemaat GKI Getsemani pada saat ini menginformasikan kepada kita sekalian bahwa gedung gereja Getsemani akan kembali dibuka untuk beribadah secara tatap muka. Ibadah perdana di masa adaptasi kebiasaan baru ini akan dimulai pada Minggu tanggal 29 November 2020 bersamaan dengan masa raya Adventus pertama. Tentunya kita dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Adaptasi kebiasaan baru berlaku bagi kita semua dengan berbagai persiapan dengan mengutamakan keamanan dan kesehatan jemaat. Di dalam gereja kita akan memperlakukan protokol kesehatan. Berikut panduan adaptasi kebiasaan baru ibadah di gereja Getsemani. Ibadah di gereja Getsemani akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di saat pandemi ini, Majelis Jemaat menetapkan pembatasan jumlah jemaat di dalam ibadah, yaitu sebanyak 84 orang untuk setiap ibadah. Apabila kapasitas 84 orang telah penuh, jemaat dapat mengikuti ibadah berikutnya atau jemaat dapat mengikuti ibadah secara online. Berdasarkan panduan gugus tugas COVID-19 Kota Palangkaraya, kami menghimbau kepada jemaat yang merasa kurang sehat untuk beribadah di rumah. Begitu pula bagi kelompok kategori rentan atau anak di bawah usia 15 tahun, lansia di atas usia 60 tahun, ibu hamil dan pasien penyakit bawaan. Kami lebih menyarankan untuk tetap mengikuti ibadah online. Sebelum masuk ke dalam gereja, jemaat dimohon untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Di depan pintu gereja, jemaat akan dicek suhu tubuh oleh petugas. Suhu tubuh yang diizinkan maksimal 37,5 derajat Celcius. Jemaat disilakan masuk ke dalam gereja dan menempati bangku yang sudah disediakan. Mohon untuk tidak duduk di bangku yang diberi tanda silang merah. Selama di dalam gereja, jemaat diwajibkan untuk tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Majelis Jemaat sudah menyediakan amplop persembahan yang diletakkan di bangku jemaat. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan dimohon untuk dapat menuliskan nama sebagai data kehadiran jemaat di dalam ibadah. Amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di dekat pintu keluar pada saat jemaat akan keluar dari gedung gereja. Setelah ibadah selesai, jemaat saling memberikan salam namaste kepada pendeta, petugas, dan jemaat yang lainnya dan kemudian dapat meninggalkan gedung gereja dengan tertib dan tetap menjaga jarak. Demikian informasi dan panduan adaptasi kebiasaan baru ibadah di gereja Getsemani Palangkaraya. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena telah memimpin kehidupan keluarga kita masing-masing di tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan kehidupan. Juga hari-hari yang berat oleh karena pandemi COVID-19, keluarga kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini juga kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis dengan subtema Keluarga sebagai Tempat Penyemaian Benih-benih Iman. Marilah kita bersama-sama keluarga dan seisi rumah kita yaitu anak, remaja, pemuda, dan orang tua memulai ibadah ini dengan berdiri bersama-sama, menyatukan tekad dan berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kamu akan beribadah kepada Tuhan." Mari kita muliakan nama Tuhan.
dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengarkanlah akan nas pembimbing bagi kita sekalian yang terdapat dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 dan 8. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, seraya mengaku kami telah berdosa terhadap Engkau, terutama atas ketidakpercayaan kami kepadamu yang sanggup memelihara dan memberkati hidup kami. Kami bersalah karena tidak sungguh-sungguh tekun bekerja supaya keluarga kami menjadi sejahtera. Kami juga lalai memelihara kasih di tengah keluarga kami karena sebagai anak-anak dan remaja yang sedang bertumbuh, kami selalu mengedepankan kehendak kami tanpa peduli nasihat serta petunjuk dari orang tua dan firman-Mu. Sebagai orang tua pun kami seringkali lupa untuk memberikan keteladanan tentang hidup beriman kepadamu. Di hari ini kami semua mengaku bersalah kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang kita sekalian berdiri. Kita menerima berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Dikatakan dalam Mazmur pasal 86 ayat yang kelima, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadanya.
dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak muda, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seraya kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita bacakan bersama-sama, yang terdapat dalam Yosua pasal 24 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-3a dan dilanjutkan pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 25, kita akan bersama-sama diberkati melewati puji-pujian yang akan disampaikan oleh saudara terkasih kita, Maria. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca Alkitab. Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3a, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai ayat 25. Pembacaan Alkitab ini di bawah perikop pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel.
Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yaitu Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Kita lanjutkan pada ayatnya yang ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbaik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkan hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Siapa yang menjaga
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama dengan seisi rumah kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Isilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hidup kami dengan hikmat sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami saat ini ya Tuhan, berikan kami kemampuan untuk memahaminya, lebih daripada itu, melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Kami memohon dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai dengan ayat 31 di bawah perikop kepala penjara Filipi. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia menghantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Amin. Salam, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi atau yang akan dialami oleh seseorang ketika ia berada dalam keadaan menderita, ia teraniaya, ia terbelenggu dan terpenjara dalam keadaan yang tidak nyaman, yaitu ia bisa berputus asa, sedih, meratap, dan mencari kesalahan pihak lain. Itu yang pertama. Atau juga ia justru semakin bersemangat menyerahkan hidupnya pada Tuhan dalam setiap doa dan pujiannya, ia semakin dekat dan karib dengan Tuhan. Jadi ada dua kemungkinan itu yang bisa dihadapi atau dialami oleh seseorang ketika ia dalam penderitaan. Ia bisa jauh daripada Tuhan atau ia semakin dekat kepada Tuhan dalam doa dan pujiannya. Nah, saudara-saudara, keadaan yang kedua ini yang terjadi pada Paulus dan Silas ketika mereka harus terpenjara karena fitnah majikan yang marah kepada Paulus karena Paulus sudah mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan. Dan ruang penjara yang dalam dan kaki yang terpasung itu ternyata tidak membelenggu dan memasung semangat dan sukacita mereka untuk terus berdoa dan memuji Tuhan dalam keadaan yang tidak nyaman pada saat itu. Nah, hal ini mengingatkan kita bahwa ketika kita harus diperhadapkan dengan keadaan hidup yang tidak mengenakan, ketika kita harus berada pada situasi-situasi yang bisa saja membuat kita putus asa, kita bersedih, kita sadar bahwa kekuatan itu ada di dalam Tuhan dan hanya ada di dalam Tuhan saja, Allah yang setia. Jangan pernah berhenti bernyanyi memuji Tuhan meskipun kita sedang menderita, kita terhimpit atau mungkin kita teraniaya oleh berbagai pergumulan hidup kita dalam dunia ini. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan meski sedang dalam kesulitan dan kesukaran hidup. Itu yang pertama. Kedua, sikap hidup dan iman yang ditunjukkan oleh Paulus dan Silas ini justru dipakai oleh Tuhan
untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi kepala penjara dan seisi rumahnya. Saudara-saudara, jangan pernah menyerah dalam melakukan hal yang baik dan benar. Meskipun orang-orang di sekitar kita atau kondisi atau keadaan di sekitar kita itu tidak menyenangkan, jangan pernah berhenti dan jangan pernah menyerah untuk tetap berbuat baik dan benar dalam hidup kita. Terus saja lakukan. Karena sikap hidup yang baik, sikap hidup yang benar, yang setia dan beriman yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Justru memiliki peluang yang sangat besar untuk membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Nah, saudara-saudara, bersamaan dengan Hari Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis yang kita rayakan pada saat ini, dapat kita jadikan sebagai kesempatan bagi kita untuk membangun semangat dan sukacita dalam setiap keluarga GKE, untuk berdoa dan memuji Allah dalam segala keadaan hidup keluarga kita masing-masing. Dalam setiap kondisi tersulit dan terberat sekalipun yang harus kita hadapi, jangan pernah berhenti memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dan berdoa kepadanya. Dan bersama dengan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE ini juga, jadikanlah kesempatan ini untuk menunjukkan sikap hidup, gaya hidup yang baik dan benar, dan iman kita yang terus tertuju kepada Tuhan, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang menyaksikan kesaksian kehidupan kita itu, jiwa-jiwa diselamatkan. Semua hal itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Sekali lagi saudara-saudara, sikap hidup yang baik, setia dalam memuji dan memuliakan Tuhan, tetap berdoa dalam keadaan apapun juga, itu tidak dimulai dari orang lain, tetapi dimulai dari diri kita sendiri. Mulailah dari diri kita sendiri, kemudian teruskan ke dalam keluarga dan seisi rumah kita, apapun keadaannya. Selamat Hari Kesejahteraan Gereja Kalimantan Evangelis. Kiranya keluarga kita senantiasa sejahtera, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya kami tidak hanya pandai untuk mendengarkannya, tetapi oleh hikmat Tuhan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada waktu yang telah kami lampaui hingga sampai pada saat ini. Maka untuk waktu hidup kami selanjutnya, kami hendak berserah sepenuhnya hanya kepada Engkau saja. Engkau berkati kami sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara bersaudara, sebagai bagian dalam keluarga dan rumah tangga kami. Berikan kami damai sejahtera yang datangnya daripada Engkau saja. Pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus jemaat GKE Getsemani, dalam setiap gumul juang kami, dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap apapun yang kami hadapi, kami menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Apa yang kami pikirkan, katakan dan lakukan, kendalikanlah Tuhan. Sehingga segala sesuatunya itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami dalam usaha dan pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Berkati apa yang menjadi rencana hidup kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan daerah kami, secara khusus Kalimantan Tengah, yang sebentar lagi akan menghadapi pemilihan kepala daerah. Kami memohon kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan kami diberikan oleh Tuhan, sehingga tepat pada saatnya nanti kami menerima keputusan bahwa Tuhan telah menentukan kepala daerah yang memberikan pelayanan bagi setiap masyarakat yang ada, yang memberikan diri melayani dan memiliki hati seorang hamba. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi pelayanan kami di Gereja Kalimantan Evangelis.
Engkau berkati setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, vikaris, penatua, diakon, dan setiap orang yang memberi diri melayani di gereja Kalimantan Evangelis, setiap orang yang mendukung pelayanan. Kami memohon berkatilah kami pribadi tiap pribadi, berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami hidup karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya dalam setiap kehidupan kami masing-masing ada dalam penyertaan Tuhan. Sebentar lagi kami akan menyerahkan persembahan kami. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk menyerahkan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami menyerahkan persembahan kami, hidup kami, doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan Tuhan dan juga berkat Tuhan dalam hidup kita, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Seraya dengarkanlah nats pengantar persembahan bagi kita. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Seraya kita menyerahkan persembahan kita, kita memuliakan nama Tuhan. Keluarga hidup indah. Saudara-saudara, saya mengundang kita bersama-sama berdiri bersama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tunaikanlah tugas pelayanan dan pengabdian, supaya kesejahteraan terwujud di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat dengan melakukan kehendak Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup, sehingga memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat Hari Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.